Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang penggunaan garam ikan untuk budidaya ikan gapi. Jadi seberapa pentingkah garam ikan ini dalam budidaya ikan gapi ya teman-teman ya. Seperti apa penjelasannya? Simak terus. Dukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk berlangganan agar kita lebih semangat untuk membuat videonya ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komen serta like apabila teman-teman suka dengan video ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman ya. Semoga diberikan kesehatan selalu dan lancar rezekinya. Hampir semua breeder ikan, termasuk breeder ikan gapi, rata-rata menggunakan garam ikan seperti ini ya teman-teman ya, untuk membudidayakan ikannya. Nah, rata-rata penggunaan garamnya sendiri adalah ditaburkan ataupun dilarutkan dulu dalam air dengan takaran yang menyesuaikan tempatnya teman-teman ya. Jadi kalau untuk tank seperti ini, takarannya cukup 1 sendok teh saja ya, kalau menurut saya 1 sendok teh, jadi bukan sendok makan, 1 sendok teh yang penuh ini menggunung ya tuh kita larutkan, kita masukkan ke sini. Nah, saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari garam ikan ini di tank seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa kita harus menggunakan garam ikan di tank? Nah, di Titan Gapi sendiri kita sudah mengaplikasikan garam ikan ini pada beberapa tank dan juga tidak menggunakan garam ikan di tank juga. Jadi ada yang pakai, ada yang nggak pakai, dan perbedaannya seperti apa kita akan coba jelaskan ya teman-teman ya. Jadi garam ikan sendiri ini kalau kita lihat di sini itu mencegah penyakit ikan ya teman-teman ya, mencegah penyakit pada ikan. Nah, di kita di Titan Gapi sendiri penggunaan garam ikan ini lebih ke pada saat pengobatan ikan pada ikan yang sakit ya teman-teman ya. Jadi yang kena jamur, kena white spot, itu kita lakukan pengobatan dengan garam ikan. Nah, untuk hariannya, sehari-harinya untuk budidayanya ini kita lakukan di beberapa tank ini menggunakan garam ikan dalam jumlah yang sedikit. Jadi fungsi dari garam ikan ini di tempat kami di Titan Gapi adalah untuk mematikan bakteri atau jamur yang ada di dalam tank. Nah, nanti saya akan menjelaskan tank ini kan ada volume airnya ya teman-teman ya. Jadi ada bagian atas dan ada yang bagian bawah. Nah, nanti saya akan coba jelaskan. Ternyata di tank ini ada bagian yang sangat berbahaya sekali untuk ikan gapi ya. Ada zona bahaya dan ada zona yang tidak berbahaya. Jadi ternyata ini kayak kue lapis. Ada yang berbahaya. Jadi begini teman-teman, untuk tank yang di bagian dasar seperti ini, seperti kita bisa lihat ya di rumah teman-teman juga, bagian dasar ini adalah tempat dimana jatuhnya kotoran dari ikan gapi ya teman-teman ya. Kotorannya akan jatuh ke bawah, terus sisa makanan juga akan jatuh ke bawah ya teman-teman ya. Di sini adalah zona merah ini bagian bawah, zona yang berbahaya, karena di bawah di tempat terjadinya penumpukan kotoran ataupun sisa pakan yang meskipun kadang sudah kita sipon ya, kita bersihkan, itu sebenarnya masih ada tersisa sedikit ya teman-teman ya. Nah, kalau di Titan Gapi sendiri
fungsi dari garam ikan ini adalah pada saat dilarutkan ke dalam tank ini, garam akan turun ke bawah ya teman-teman. Jadi apabila garam dicampur dengan air, si air garamnya atau kandungan garamnya dia akan berada di bawah. Setelah kita lakukan sirkulasi beberapa hari, jadi garam itu posisinya ada di bagian bawah sini teman-teman ya. Nah, dengan begitu garam ini sangat berfungsi efektif untuk membunuh jamur-jamur yang ada di bagian bawah. Nah, itu satu. Jadi garamnya berfungsi membunuh jamur yang ada di bagian bawah. Nah, takarannya seperti apa? Sebanyak apa? Kalau saya sarankan teman-teman ya, untuk penggunaan garamnya sendiri jangan terlalu banyak, karena Gapi ini air tawar bukan air asin ya. kalau air asin ya, ini bukan ikan hias air tawar nih. Ya, ikan Gapi, ikan hias air tawar, jadi kita kasih garamnya sedikit saja. Jadi fungsinya hanya untuk mematikan jamur di bagian bawah. Dan di Titan Gapi sendiri, kita untuk pemakaian garamnya ada beberapa tank seperti yang di atas ini, yang usianya udah dewasa ini, kita malah tidak menggunakan garam ikan pada kesehariannya. Jadi kita gunakan sifon serta menggunakan bakteri baik aja starter, jadi tanpa garam sama sekali itu bagian atas. Dan oke-oke saja ya teman-teman ya, tidak ada masalah pada mereka. Satu, dua ya. Sekarang yang ketiga, nah ini berhubungan sama lampu nih teman-teman nih. Teman-teman pernah perhatikan nggak? Jadi pada saat di ruangan seperti ini misalkan ya, ini untuk indoor ya teman-teman ya. Untuk yang indoor, pada saat kita mematikan lampu total ya teman-teman ya. Jadi pada saat dalam kondisi gelap total tanpa cahaya, ikan Gapi ini dia akan tidur nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Ikan Gapi ini tidak ada di sini, tidak ada di tengah sini, ataupun di pojok di mana. Ikan Gapi ini akan turun ke bawah teman-teman, akan berada di bagian dasar. Pada saat tidak ada lampu atau cahaya sama sekali ya, dia akan turun ke bawah dan diam di situ. Dia istirahat tidur atau mungkin ngapain. Dia akan diam di situ di bawahnya. Bahasa kerennya apa ya? Dia nongkrong di bawah paling dasar. Jadi dia tidak dalam posisi berenang ya teman-teman ya. Dia ada di bawah. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah. Coba matiin lampu total, jangan sampai ada cahaya, dan nanti dicek dinyalakan lampunya setelah beberapa saat ya. Kalau nggak selama semalam, nanti dicek dinyalakan lampunya, dia ada di bagian bawah. Nah, pada saat dia ada di bagian bawah ini, di bagian bawah ini ada zona merah apabila kita tidak memperhatikan atau merawat dengan benar ya teman-teman ya. Ini adalah zona yang paling berbahaya. Jadi potensi ikan Gapi untuk terkena jamur atau fin rot ataupun apapun itu pada saat Gapi dia ke bawah ini teman-teman, itu sangat berpotensi sekali pada saat dia ada di bawah untuk terserang berbagai macam penyakit seperti jamur dan lain-lainnya. Nah, di situ adalah fungsi garam ini untuk mematikan jamur ataupun penyakit yang lain ataupun cacing jangkar ya, fin rot itu yang ada di bagian bawah ini. Jadi akan dibasmi sama si garamnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek kenapa di Titan Gapi ini tidak ada lampunya ya teman-teman. Di sini kita tidak pakai lampu. Dulu saya pakai lampu satu gitu. Sekarang tidak memakai lampu karena kami melakukan percobaan dan menyimpulkan sendiri nih teman-teman. Jadi ini kesimpulan kami sendiri. Cahaya yang dibutuhkan ikan Gapi itu menurut kami ada ketentuannya dan keperluannya seperti apa. Nanti masih berhubungan dengan garam ini teman-teman ya. Jadi di Titan Gapi kita indoor, tetapi pada saat malam hari kita tidak matikan lampunya teman-teman. Jadi masih ada cahaya ya, masih ada cahayanya, tidak mati total, tapi di sini tetap tidak ada lampu, tidak ada lampu. Jadi situasinya masih
agak terang ya. Jadi ikan ini pada saat malam hari dia masih berada di tengah gini, dia tidak akan turun ke bawah. Dia capek nggak kira-kira kalau nggak tidur, nggak nongkrong? Ternyata nggak. Ikannya masih baik-baik saja, masih sehat-sehat saja, dia berenang-renang ke sana kemari seperti ini, dan dia tidak turun ke bawah. Nah, itu menurut saya menjadi sebuah nilai positif ya, nilai plus. Jadi si ikan tidak turun ke bawah dan tidak berpotensi untuk diserang penyakit di area yang zona merah ini, teman-teman. Jadi kenapa di hutan Gapi juga menggunakan garam ikan ini sangat sedikit sekali, dan bahkan hampir untuk pada saat sakit saja. Jadi untuk hariannya hampir sedikit sekali, teman-teman. Pada saat tank ini salah satunya ada yang terkena white spot misalkan ya, jadi kita akan kasih tabur full garam ikan ya, dan cuma sedikit, 1 sendok teh saja, ditaburkan rata. Karena sifat si garam ini setelah tercampur dengan air, dia tidak akan berada di atas, tapi akan turun ke bawah ya, ada di area bawah sini. Setelah turun ke bawah, nanti kita akan cuci tanknya, baru kita aplikasikan air yang baru dan kita kasih garam lagi serta bakteri starter lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk tank yang seperti ini nih, ini kita cukup 1 sendok teh saja yang dicampur dengan air, lalu kita masukkan ke dalam tanknya. Nanti dia akan merata sendiri ke bagian paling bawah ya, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan garam ikan juga, tapi manfaatnya juga nih, garam ikan ini sangat bagus sekali, teman-teman ya, untuk membunuh jamur. Jadi pada saat digunakan untuk pengobatan itu di akuarium kecil seperti ini nih, teman-teman nih. Nah, di kita untuk pengobatan biasanya menggunakan akuarium kecil seperti ini. Kita aplikasikan garamnya ya. Aplikasikan garamnya ke sini bawah. Biasanya untuk white spot ataupun jamur itu, kalau untuk kategori ringan itu dalam hitungan 1 hari bahkan 3-5 jam bisa hilang, teman-teman. Kita pernah coba kemarin, garam ini dicampur dengan obat biru, itu selesai dijemur, white spotnya langsung hilang, meskipun kondisi ikannya masih renangnya ya belum begitu fit. Jadi di hari berikutnya kita menggunakan air yang dicampur dengan bakteri baik, fungsinya agar si bakteri baiknya masuk ke tubuh ikannya dan memperbaiki pencernaannya agar nafsu makannya juga normal kembali. Nah, kenapa kita kemarin mengombinasikan garam ikan, obat biru, dan T4 ya, teman-teman. Itu. Nah, garam ikan ini fungsinya sangat luar biasa sekali ya. Jadi jamur itu kalahnya sama ini ya, teman-teman. Obat biru dicampur dengan ini luar biasa. Dan ini juga ada yang dijual dalam kemasan seperti ini yang sudah dicampur dengan obat biru, jadi warnanya garamnya biru, teman-teman. Itu juga ada, bisa ditemukan di toko-toko ikan hias terdekat. Harganya sedikit lebih mahal karena sudah dicampur dengan obat birunya. Untuk manfaatnya sendiri sama ya, untuk membunuh jamur ya, jamur dan cacing gitu ya, teman-teman. Tapi lebih efektif untuk jamur sini, kita sudah coba. Jadi untuk di hutan Gapi ini juga tidak full tergantung sama garam ikan ini, tapi tetap menggunakannya. Kita tetap butuh nih garam ikan ini untuk persediaan, jadi harus ada di farmnya, teman-teman. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu harus sediakan garam ikan untuk selain untuk perawatan harian dilakukan, tapi juga untuk pengobatan apabila ada ikan sakit. Nah, di sini sendiri sudah terbebas, alhamdulillah. Ada yang sakit ya, teman-teman ya, ikannya sehat semua. Jadi kira-kira seperti itu untuk manfaat garam ikan bagi budidaya ikan Gapi, untuk membasmi jamur, dan harus tersedia di farm, teman-teman. Apabila jamur ini ada, jadi harus segera diobati. Jadi kalau teman-teman lihat gerak-gerik ikan Gapi yang nggak beres nih ya, dari berenangnya, dari apanya tuh, kita cek ada white spot apa, kita langsung karantina, pisahkan ikannya, kasih garam ikan. Ini bukan sponsor ya, nggak ada mereknya nih. Gunakan garam ikan untuk mengobati ikan sakit. Oke, teman-teman, sekian info untuk
garam ikan sendiri bisa dipraktekkan di rumah. Dan nanti untuk yang berhubungan dengan lampu tadi yang ada di bagian atas tengah bawah, ikannya tidur nongkrong di bawah, itu kita akan bahas di sesi lain yang berhubungan dengan lampu ya. Jadi nilai plus minusnya nanti ada di video berikutnya. Oke, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apabila teman-teman suka, bisa share juga ke media sosial atau ke teman-teman, ke WhatsApp-nya teman-teman, dibagikan infonya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.